Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu kader semuanya, pada kali ini tim pengabdian masyarakat dari Poltekkes Kemenkes Riau yang beranggotakan sebanyak 3 orang, saya sendiri Yeni Aryani, kemudian Ibu Vindi Hindratni, dan Ibu Yanti. Judul pengabdian masyarakat ini, peningkatan kemampuan kader posyandu dalam screening status gizi balita menggunakan kalkulator stunting di Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar. Apa itu stunting? Secara definisi, stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek untuk usianya akibat masalah gizi kronis yang terjadi sejak bayi berada dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir sampai usia 2 tahun. Balita pendek atau stunting ditandai dengan kondisi fisik panjang badan atau tinggi badan anak lebih pendek dari anak normal seusianya. Itulah pengertian dari stunting. Dampak dari stunting yang pertama, anak menjadi mudah sakit. Yang kedua, kemampuan motorik rendah. Yang ketiga, kemampuan bersaing rendah. Yang keempat, gangguan kesehatan. Dan yang berdampak juga terhadap produktivitas dia nanti akan lebih rendah. Bagaimana penanganan stunting ini, ibu-ibu? Penanganan stunting yang pertama, intervensi gizi spesifik. Ini memberikan kontribusi sebesar 30%. Gizi yang spesifik ini ditujukan kepada wanita hamil atau yang dikenal dengan 1000 hari kehidupan pertama. Kegiatan ini dilakukan oleh sektor kesehatan, intervensi spesifik bersifat jangka pendek, dan hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif lebih pendek. Yang kedua, intervensi gizi sensitif. Ini yang memberikan kontribusi 70%. Penanganan stunting dengan gizi sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya bisa masyarakat umum dan tidak hanya khusus pada wanita hamil 1000 hari pertama kehidupan. Masa emas dan kritis pertumbuhan dan perkembangan anak yang diawali dari masa kehamilan dan pertumbuhan janin. Masa kritis pada masa kehamilan yaitu sebelum usia kehamilan 20 minggu. Karena pada masa ini tubuh butuh gizi mikro dan protein yang berguna untuk pertumbuhan otak dan membangun tinggi badan potensial. Pada usia kehamilan setelah 20 minggu, tubuh butuh kalori yang berguna untuk pertumbuhan otak dan membangun berat badan potensial sampai usia kelahiran. Setelah lahir, sampai dengan usia 2 tahun, itu butuh untuk pertumbuhan bayi dan anak. Di sini dibutuhkan seluruh zat gizi makro dan mikro secara seimbang. Diperlukan dari menyusui eksklusif sampai 6 bulan. Diteruskan dengan ASI dan MPASI untuk mencapai tinggi dan berat badan optimal. Untuk mendeteksi adanya stunting, bisa kita menggunakan tikar stunting dan kalkulator stunting. Sesuai dengan masa pandemi ini, kita lebih mudah menggunakan kalkulator stunting. Berikut cara mendownload aplikasi kalkulator stunting di handphone atau Android ibu-ibu yang sudah miliki masing-masing.
Baik ibu-ibu, siang ini kita lanjutkan cara mendownload kalkulator stunting di aplikasi handphone ibu. Yang pertama, buka layar handphone atau Android ibu, kemudian cari tulisan Play Store di aplikasi. Kemudian tulis di tempat pencarian kalkulator stunting. Setelah itu akan muncul lambang Poltekkes Kemenkes Riau dengan tulisan stunting kalkulator. Ibu klik stunting kalkulator tersebut, kemudian akan terjadi proses loading. Tunggu sampai proses install selesai. Dan setelah selesai installnya, ibu klik tulisan buka. Kemudian akan muncul stunting kalkulator sudah berhasil ibu download. Dan klik tulisan cek di sini. Kemudian akan muncul kalkulator stunting khusus balita. Selanjutnya ada tulisan jenis kelamin. Ibu boleh pilih sesuai jenis kelamin balita yang akan kita ukur. Di sini misalkan perempuan, klik tulisan perempuan, kemudian pada kolom tanggal lahir kita klik di sebelah kanan ada titik-titik 4, klik, kemudian ada kursor ke kiri dan ada kursor ke kanan di kalender. Kemudian misalkan bayi kita lahir di bulan Maret, maka kalender tadi kita geser ke arah kanan sampai ketemu bulan Maret. Setelah ketemu bulan Maret, kemudian klik tanggal berapa lahirnya. Misalkan tanggal 6, klik. Kemudian pada bagian bawah ada tulisan OK. Kemudian kita akan menginput tinggi badan. Pada kolom tinggi badan masukkan angka berapa hasil pengukuran. Misalkan 53 dalam hitungan sentimeter. Kemudian setelah kita tulis angka 53, kemudian saat pengukuran tadi bayinya atau balitanya dalam keadaan berbaring atau berdiri. Bila berbaring, klik berbaring. Kemudian tekan tulisan cek. Tunggu, kalkulator akan mengeluarkan hasil. Ibu silakan baca tulisan dan gambar yang muncul di layar HP ibu. Akan muncul warna yang berbeda. Maka itulah hasilnya. Di sini hasilnya normal. Dan yang lainnya, kalau nanti hasilnya tingginya berlebih, maka tinggi yang akan berwarna kuning. Bila dia stunting atau tidak normal, maka yang berwarna kuning adalah yang berwarna stunting akan berwarna kuning. Begitu juga dengan anak yang terlalu pendek atau severely stunting. Itulah yang berwarna kuning. Gampang kan ibu-ibu? Tidak perlu menggunakan kertas dan pulpen. Ibu sudah bisa membaca hasil. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Kita meminimalkan kontak dengan sesama
manusia dan juga benda-benda di sekitar kita, sehingga kita lebih aman menggunakan kalkulator stunting. Silakan Ibu menggunakan di setiap pengukuran bayi dan balita. Setelah selesai, Ibu membaca hasil, boleh Ibu klik tutup. Demikianlah Ibu-ibu ya, cara penggunaan kalkulator stunting untuk mendeteksi bayi dan balita di posyandu apakah mengalami stunting atau tidak. Berikut ini dokumentasi kegiatan pengabdian Kemenkes Riau di Desa Panojaya, Kabupaten Kampar.